Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nisa Mulia. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2 SMA Swasta dan Mawasa Medan. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman sekelompok saya yaitu kelompok 2 ingin memberikan sedikit informasi dan juga membahas tentang emisi gas rumah kaca. Namun, sebelum kita pergi ke topik pembahasan, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman sekelompok saya. Terjadinya perubahan iklim di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh semua kegiatan manusia baik di bidang ekonomi, industri, dan transportasi, serta dukungan dari beberapa unsur alami. Hal ini menunjukkan bahwa dari berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut maka akan membawa dampak dan kondisi iklim yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut tidak lain adalah dihasilkan dari beberapa macam gas utama yang disebut dengan istilah gas rumah kaca. Aktivitas perindustrian merupakan penyumbang utama pada fenomena pemanasan global. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi untuk pergerakan mesin kendaraan bermotor memberikan andil gas rumah kaca terbesar, terutamanya gas karbon dioksida. Semakin banyak gas karbon dioksida yang dihasilkan, semakin banyak pula panas yang dihasilkan dan terperangkap oleh lapisan gas di atmosfer bumi yang dapat meningkatkan suhu udara secara global. Letupan gunung berapi yang banyak mengeluarkan asap dan debu, yang banyak mengandung karbon dioksida, gas karbon monoksida, dan gas sulfur dioksida. Berkaitan dengan perubahan iklim, maka yang menjadi pemicu munculnya peristiwa tersebut adalah terbentuknya gas rumah kaca. Menurut Konvensi PBB mengenai perubahan iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change, terdapat 6 jenis yang dikelompokkan sebagai gas rumah kaca, yang diantaranya ialah karbon dioksida, dinitroksida, metana, sulfur heksafluorida, plefluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Namun, gas rumah kaca memiliki peran yang signifikan terhadap pemanasan global adalah karbon dioksida dan metana. Karbon dioksida merupakan salah satu emisi gas buang yang berbahaya bagi manusia dan juga lingkungan. Karbon dioksida dianggap paling berperan dalam pemanasan global karena jumlahnya yang paling besar dan melimpah. Gas ini menyerap gelombang panjang matahari sehingga menyebabkan pemanasan dan air akan menguap. CO2 dihasilkan dari pembakaran zat-zat yang mengandung karbon CO2 dalam jumlah yang besar, dapat menyebabkan pendinginan di lapisan atmosfer sehingga memicu lubang di lapisan ozon sebagai perisai bumi dari radiasi ultraviolet. Metode secara konvensional merupakan salah satu cara untuk mengukur cadangan karbon dan jumlah serapan karbon pada berbagai jenis tumbuhan lahan. Akan tetapi, pengukuran dengan cara tersebut akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, tenaga besar, serta waktu yang cukup lama. Cara lain dapat digunakan untuk mengukur kemampuan penyerapan karbon berdasarkan vegetasi, yaitu dengan pendekatan entimasi melalui teknik penginderaan jauh yang lebih efisien dan efektif. Metana CH4 merupakan gas 21 kali lebih berpotensi menyebabkan efek rumah kaca dibandingkan dengan karbon dioksida. Sumber gas metana dapat bersifat alamiah seperti yang teremisi di rawa dan daerah geotermal. Gas metana juga berasal dari aktivitas manusia seperti usaha peternakan, pertanian, penambangan, dan pemakaian bahan bakar. Secara global, usaha peternakan merupakan sumber gas metana terbesar dan bersumber dari kegiatan manusia. Selain dari sumber tersebut, terdapat juga
bahwa waduk di negara tropis merupakan sumber metana yang cukup besar dan merupakan penyebab pemanasan global yang berpotensial. Chlorofluorokarbon atau yang disebut dengan freon, gas ini dihasilkan oleh pendingin-pendingin yang menggunakan freon seperti kulkas, AC, dan lain-lain. Gas ini selain mampu menahan panas juga mampu mengurangi lapisan ozon yang berguna untuk menahan sinar ultraviolet masuk ke dalam bumi. CFC ini menyerang ozon. Akibatnya kandungan ozon di angkasa menipis dan mengakibatkan lubang di kutub utara dan selatan. Ultraviolet mampu menerobos masuk ke atmosfer dan menyebabkan terjadinya radiasi. Hidrofluorokarbon juga disebut sebagai freon. Gas ini dihasilkan oleh pendingin-pendingin yang dihasilkan oleh freon seperti kulkas, AC. Juga terbentuk selama manufaktur sebagai produk, termasuk busa untuk insulasi perabotan atau furniture, dan tempat duduk di kendaraan yang dapat menimbulkan pemanasan global. Sulfur hexafluorida. Konsentrasi gas ini di atmosfer meningkat dengan sangat cepat, yang walaupun masih tergolong langka di atmosfer, tetapi gas ini mampu menangkap panas jauh lebih besar dari gas-gas rumah kaca yang telah dikenal sebelumnya, sehingga saat ini sumber industri penghasil gas ini masih belum teridentifikasi. Salah satu data penginderaan jauh yaitu citra Landsat sampai dengan saat ini sudah sangat sering dipakai untuk memantau kondisi sumber daya alam di permukaan bumi, sedangkan penggunaan citra dengan resolusi tinggi membutuhkan biaya yang relatif sangat mahal. Oleh karena itu diperlukan alternatif jenis citra lainnya yang sepadan. Dalam penelitian ini digunakan data penginderaan jauh selain citra Landsat, yaitu citra ALOS AFNIR-2 dengan kemampuan resolusi spesial yang lebih baik dari citra Landsat, yaitu sebesar 10 meter, sehingga dapat dijadikan salah satu pilihan dari berbagai data penginderaan jauh yang ada saat ini. Terlebih lagi, data tersebut juga tergolong citra dengan resolusi spasial menengah. Perhitungan detil biomasa hijau di lapangan tergolong sulit dilakukan karena membutuhkan peralatan yang sangat memadai. Selain biayanya mahal, juga menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan estimasi melalui data penginderaan jauh resolusi, sedang menggunakan transformasi spektral, dan juga dengan pendekatan analisis statistik. Selain itu, perhitungan kemampuan daya serap emisi karbon dioksida secara langsung pada wilayah yang luas membutuhkan alat yang mahal dan survei lapangan yang berat, sehingga dalam penelitian ini dipilih teknik lain, yaitu dengan menggunakan konsep persamaan reaksi kimia fotosintesis untuk mengkonversi biomasa hijau yang kemudian akan diperoleh kemampuan daya serap emisi karbon dioksida atau CO2. Tujuan 1. Mengkaji kemampuan citra ALOS AFNIR-2 untuk pemetaan indeks vegetasi menggunakan transformasi indeks vegetasi. 2. Mengestimasi distribusi agihan biomasa hijau berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier antara nilai indeks vegetasi dan kandungan biomasa lapangan. 3. Mengestimasi kemampuan daya serap emisi karbon dioksida atau CO2 berdasarkan biomasa hijau melalui konversi nilai biomasa hijau menggunakan persamaan reaksi fotosintesis. 4. Mengkaji sifat dan sumber yang terdapat pada gas metana. Langsung saja kita masuk kepada bab 2, yaitu pembahasan tentang emisi gas rumah kaca. Di dalam pembahasan emisi gas rumah kaca ini terdapat yang pertama, yaitu teknologi penginderaan jauh. Menurut Lelandsen et al. 2004 mendefinisikan bahwa penginderaan jauh merupakan suatu ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, atau fenomena tertentu yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan alat tertentu dengan tidak
yang dimaksud dalam hal ini adalah sensor. Datanya diambil dan dikumpulkan dari jarak jauh melalui bantuan dari berbagai sensor penginderaan jauh yang selanjutnya diolah dan dianalisis sehingga nantinya dapat diperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau fenomena yang diteliti. Wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh berupa pesawat udara atau satelit. Sensor penginderaan jauh merekam data tentang kenampakan di muka bumi melalui energi elektromagnetik yang dipancarkan dan dipantulkan oleh objek. Tenaga utama yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah energi elektromagnetik, yaitu paket elektrisitas dan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu dengan sejumlah energi tertentu. Matahari merupakan sumber utama energi elektromagnetik, di samping sumber energi lain baik berupa sumber energi alamiah maupun sumber energi buatan. Sumber energi alamiah yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah sistem pasif, sedangkan sumber energi buatan yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah sistem aktif. Data penginderaan jauh memerlukan data-data pendukung seperti peta tematik, data statistik, dan data lapangan untuk proses analisisnya. Pada sistem ini, baik sistem pasif maupun aktif, energi merupakan komponen pendukung utamanya. Energi itu sendiri dapat berupa energi yang alami atau energi matahari, maupun energi yang bersifat buatan atau energi yang dipancarkan dalam radar. Sumber energi yang berasal dari energi matahari sering disebut juga dengan energi elektromagnetik yang dibagi lagi menjadi spektral, kosmis, gamma, X, ultraviolet, visible atau tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Kenampakan di muka bumi yang dikaji dapat didefinisikan, dipetakan, dan dipelajari yaitu berdasarkan karakteristik spektralnya. Beberapa kenampakan tidak dapat dipisahkan secara spektral. Jadi, untuk memanfaatkan data penginderaan jauh secara efektif, seseorang harus mengetahui dan memahami karakteristik spektral objek yang dikaji pada terapan tertentu. Begitu pula perlu diketahui faktor apakah yang mempengaruhi karakteristik tersebut. Menurut Argawal, 2003 menyebutkan bahwa deteksi dan diskriminasi objek atau fitur permukaan berarti mendeteksi dan merekam pancaran energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh benda atau permukaan bahan. Objek-objek yang berbeda tersebut memantulkan kembali berupa jumlah energi yang tidak sama ke dalam berbagai band spektrum elektromagnetik. Berlangsungnya proses pantulan dan pancaran tersebut berada di atas permukaan objek. Hal ini juga tergantung pada materi atau struktural, kimia, dan fisika, kekerasan permukaan, pengaruh sudut penyinaran, dan intensitas. Gambar-gambar ini merupakan suatu kurva spektral bagi tiga objek utama di bumi, yakni vegetasi sehat berdaun hijau, tanah, dan air. Garis pada kurva tersebut menyajikan kurva pantulan rata-rata yang dibuat dengan pengukuran sampel objek dengan jumlah yang banyak. Konfigurasi kurva tersebut merupakan suatu indikator tentang jenis dan kondisi objek yang berkaitan, walaupun pantulan objek secara individual akan berbeda besar di atas dan di bawah nilai rata-rata. Tetapi kurva tersebut menunjukkan beberapa titik fundamental yang berkaitan dengan pantulan spektral. Yang kedua yaitu sistem satelit ALOS. ALOS merupakan sistem satelit sumber daya milik Jepang yang diluncurkan oleh Badan Eksplorasi Udara dan Ruang Angkasa Jepang atau JAXA. ALOS merupakan satelit yang didesain untuk beroperasi dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun, yang mana telah diluncurkan sejak 26 Januari 2006. Sistem ALOS terbagi ke dalam 3 modul sensor, diantaranya ialah PORISITE dengan resolusi spesial 2,5 meter, AFNIR -2 beresolusi spesial 10 meter, dan PULSAR dengan resolusi spesial berkisar antara 10 hingga 100 meter. ALOS adalah salah satu satelit pengamatan bumi terbesar yang pernah dikembangkan. Beberapa tujuan dari perkembangannya satelit tersebut adalah untuk melakukan pengamatan wilayah yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan, harmonisasi antara lingkungan dan pembangunan, untuk pemantauan bencana di seluruh dunia, untuk membantu survei sumber daya alam, dan untuk mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk pengamatan bumi di masa depan. Instrumen pada satelit ALOS mempunyai letak yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. ALOS membawa 3 buah perangkat instrumen yang digunakan untuk mengamati bumi, yaitu Panoramic Remote Sensing Instrument for Stereo Mapping atau PORISITE, The Panoramic Remote Sensing Instrument for Stereo Mapping atau yang lebih dikenal dengan PORISITE, dan adalah bagian dari satelit ALOS yang dapat menghasilkan gambar citra dalam mode panchromatic atau dalam bentuk tampilan hitam putih. Data yang diturunkan dari PORISITE akan menghasilkan model permukaan digital atau DSM dengan akurasi yang tinggi. PORISITE mempunyai 3 sistem optik yang independen untuk pengamatan data posisi nadir, posisi depan, dan posisi belakang, di mana data menghasilkan sebuah pasangan citra secara stereoskopis dalam proses berlangsungnya perekaman satelit. Selain itu, untuk setiap teleskop berdiri dari 3 cermin dan beberapa detektor CCD untuk proses scan sapuan. Teleskop yang melakukan pengamatan pada posisi nadir dapat menjangkau dengan panjang sejauh 70 km, sementara untuk pengamatan pada posisi depan dan posisi belakang pada teleskop dapat menjangkau sejauh 35 km. Teleskop yang berpasangan di samping bangku optis dilengkapi dengan pengendali prematur dengan presisi yang baik. Posisi depan dan belakang pada teleskop mempunyai sudut inklinasi
lebih 24 dan kurang 24 derajat dari posisi nadir sampai mencapai pada perbandingan posisi ketinggian dengan nilai 1. Lebar field of view atau VOV pada prism dapat menghasilkan 3 pasangan citra yang stereo dengan lembar liputan sejauh 35 km tanpa mesin scanning atau penyimpangan kendali satelit. Ofnir Min 2 adalah seperangkat instrumen yang dibawa oleh satelit ALOS, di mana merupakan pengembangan dan penerus dari generasi Ofnir yang pertama yang berpasang pada ADEOS. Pada instrumen Ofnir Min 2 mempunyai kemampuan resolusi spasial yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya yang mulanya 16 meter dan kemudian ditingkatkan menjadi sebesar 10 meter. Dengan demikian, maka keunggulan dari Ofnir Min 2 tergolong sangat baik dalam penyediaan informasi spasial yang meliputi penutupan lahan dan klasifikasi penggunaan lahan untuk pemantauan kawasan lingkungan. Pulsar merupakan sensor gelombang mikroaktif yang menggunakan frekuensi L-band untuk mencapai bebas awan dan observasi lahan pada waktu siang dan malam. Sensor tersebut memberikan kinerja yang lebih tinggi dari JARS-1 Synthetic Aperture Radar atau SAR, resolusi yang sangat baik dalam mode konvensional. Selain itu, Pulsar memiliki modus pengamatan yang menguntungkan lainnya. Sebagai contoh adalah ScanSAR, yang mana akan memungkinkan bagi penggunaan untuk memperoleh 250 sampai 350 km lebar gambar SAR yang juga tergantung pada jumlah scan dengan mengorbankan terkait resolusi spasial yang telah dimiliki. Peta tersebut 3 sampai 5 kali lebih lebar dari gambar SAR konvensional. Perkembangan Pulsar merupakan proyek bersama antara JAXA dan JAROS, sehingga untuk pemanfaatan citra tersebut akan sangat membantu baik untuk para penelitian dalam menggali semua informasi yang terdapat di permukaan bumi terkait dengan gejala atau fenomena alam yang terjadi. Yang ketiga yaitu karakteristik spektral vegetasi. Setiap objek di permukaan bumi mempunyai karakteristik tertentu dalam memantulkan dan atau memancarkan tenaga ke sensor. Pengenalan objek pada dasarnya dilakukan dengan melihat karakteristik spektral pada citra. Secara umum, karakteristik spektral objek dirinci menurut objek utama di permukaan bumi, yaitu karakteristik spektral air, tanah, dan vegetasi. Berdasarkan ketiga objek tersebut, objek vegetasi mempunyai variasi spektral dibandingkan kedua objek yang lain. Objek vegetasi memiliki nilai pantulan yang tinggi pada spektrum hijau, rendah pada spektrum biru dan merah, serta sangat tinggi pada spektrum inframerah. Karakteristik respon pantulan spektral vegetasi tertuang dalam bentuk grafik tersebut dapat dilihat pada gambar. Yang keempat yaitu penginderaan jauh untuk vegetasi. Vegetasi merupakan salah satu objek di permukaan bumi yang dimana diamati melalui penginderaan jauh. Di samping tanah dan air, objek vegetasi juga mempunyai pantauan spektral yang khas dapat diidentifikasi pada julat panjang gelombang tampak, sehingga penampakan objek vegetasi dapat diidentifikasi kondisinya dan persebarannya melalui data citra yang direkam dari satelit penginderaan jauh. Menurut Panamonosi di 2009 menyatakan bahwa pada kurva pantulan spektral antara objek vegetasi, tanah, dan air, vegetasi mempunyai pantulan spektral yang kuat pada panjang gelombang 0,7 hingga 1,3 spektrum inframerah dekat. Pada panjang gelombang 0,45 hingga 0,67 spektrum biru dan merah, akan terjadi penyerapan energi secara kuat oleh klorofil daun, sehingga akibatnya mata manusia akan melihat warna vegetasi tampak hijau. Pantulan yang kuat pada spektrum inframerah dekat disebabkan karena struktur internal daun atau yang dapat dimanfaatkan untuk mendefinisikan jenis tumbuhan. Yang kelima, yaitu transformasi indeks vegetasi, suatu bentuk transformasi spektral yang diaplikasikan ke dalam citra multi saluran untuk menonjolkan kerapatan vegetasi maupun aspek lain yang berkaitan dengan kerapatan dinamakan dengan indeks vegetasi. Sebagai contoh bahwa yang bisa berkaitan dengan kerapatan diantaranya ialah biomasa, Leaf Area Index atau LAI, konsentrasi klorofil, dan lainnya. Sederhananya, indeks vegetasi tersebut merupakan suatu bentuk transformasi matematis yang melibatkan beberapa saluran sekaligus yang mana menghasilkan citra baru yang lebih representatif dalam menyajikan gejala perubahan pada vegetasi. Menurut Roy, 1995 dalam Dano Edoro 2012 menjelaskan bahwa terdapat dua jenis asumsi dasar dalam penggunaan dan pengembangan indeks vegetasi. Asumsi pertama ialah bahwa beberapa kombinasi aljabar dari saluran-saluran spektral dapat memberikan informasi tertentu terkait dengan vegetasi. Memang, secara empirisi, ada beberapa bukti tentang hal ini. Asumsi kedua ialah menyatakan bahwa semua tanah terbuka atau gundul pada suatu citra akan membentuk garis imajiner yang disebut dengan garis tanah apabila piksel-pikselnya diplot pada feature space. Garis ini kemudian diasumsikan sebagai garis yang mewakili piksel tanpa vegetasi. Menurut Danoedoro 2012 menyebutkan bahwa indeks vegetasi pada mulutnya dikembangkan terutama berdasarkan feature space 3 saluran, hijau, merah, dan inframerah dekat. Ketiga saluran ini cukup representatif dalam menyajikan fenomena vegetasi sebelum saluran inframerah tengah digunakan secara luas. Meskipun demikian, pola spektrum vegetasi pada saluran merah dan inframerah dekat lebih diperhatikan karena sangat berlawanan. Bila diperhatikan, tampak bahwa feature space yang dibentuk oleh saluran inframerah dengan saluran merah menghasilkan sebaran yang lebih lebar. Terlihat pada
Piksel-piksel vegetasi ternyata mengelompokkan pada sudut kiri atas, lalu piksel-piksel tanah kering berwarna cerah pada kanan atas, dan piksel-piksel tanah basah berwarna sangat gelap berdekatan dengan titik asal. Untuk lebih jelasnya mengenai garis vegetasi dan garis tanah yang dibentuk oleh feature space dapat dilihat pada gambar. Vegetasi sangat rapat dengan struktur daun atau percabangan yang berbeda. Bila diplot ternyata menepati garis imajiner antara tanah gelap vegetasi. Di sisi lain, garis imajiner antara tanah gelap tanah cerah ternyata ditempati oleh piksel-piksel tanah dengan rona dan kelembapan berbeda. Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI merupakan kombinasi antara teknik penisbahan dengan teknik pengurangan citra. Transformasi NDVI ini merupakan salah satu produk standar NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration. Satelit cuaca yang berorbit polar namun memberikan perhatian khusus pada fenomena global vegetasi dan cuaca. Rumus untuk menghitung NDVI ialah dengan melibatkan panjang gelombang inframerah dekat dengan panjang gelombang merah. Nilai hasil transformasi NDVI umumnya berkisar min 1 hingga 1. Formula untuk menghitung NDVI menurut Touchgard 1979 dalam Danoedoro 2012 dapat dipakai dengan menggunakan persamaan berikut. NDVI sama dengan NIR kurang red per NIR ditambah red. Keterangan yang pertama, NIR adalah band inframerah dekat, sedangkan yang kedua yaitu red adalah band merah. Yang keenam yaitu konsep siklus karbon. Siklus karbon merupakan siklus biogeokimia yang mana karbon dipertukarkan antara atmosfer bumi, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu bagian dari karbon dalam jumlah besar yang terdapat di atmosfer bumi. Jika dibandingkan dengan gas-gas lain yang terdapat di atmosfer, memang sangat sedikit sekali jumlah karbon dioksida tersebut. Mengingat bahwa jumlah gas tersebut merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer atau hanya sekitar 0,04% dalam basis moral maupun sedang mengalami kenaikan. Namun demikian, ada peran yang besar gas tersebut dalam menopang kehidupan. Diketahui pula bahwa terdapat jenis gas lain yaitu klorofluorokarbon atau CFC dan metan yang mana juga mengandung karbon yang terdapat di atmosfer. Di samping itu, CFC sendiri termasuk ke dalam jenis gas artifisial atau buatan. Hal tersebut berarti bahwa gas-gas tersebut bagian dari gas rumah kaca dalam konsentrasinya pada saat sampai di atmosfer menjadi meningkat dalam kurun waktu dekade terakhir dan turut andil pula dalam mendukung terbentuknya pemanasan secara global. Yang ketujuh yaitu karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 merupakan satu dari 6 GRK atau gas rumah kaca yang utama dan dijadikan referensi GRK yang lain dalam menentukan indeks GWF sehingga GWF-nya sama dengan 1. GRK ini banyak dihasilkan dari pembakaran BBF, biomasa, dan alih guna lahan. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi kira-kira 387 ppm berdasarkan volume. Meskipun jumlah tersebut dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu tertentu, karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang penting karena gas tersebut dapat menyerap gelombang inframerah yang kuat. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Dengan demikian, karbon dioksida di atmosfer mempunyai peranan yang penting dalam berlangsungnya siklus karbon. Selain itu, adanya karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Karbon dioksida anorganik dihasilkan dari aktivitas gunung berapi dan juga proses geotermal yang lain. Sebagai contoh ialah munculnya mata air panas. Karbon dioksida adalah hasil akhir dari organisme yang mendapatkan energi dari penguraian gula, lemak, dan asam amino dengan oksigen sebagai bagian dari metabolisme dalam proses dikenal sebagai respirasi sel. Pada tumbuh-tumbuhan, karbon dioksida diserap dari atmosfer sewaktu fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer dengan melakukan fotosintesis, disebut juga sebagai asimilasi karbon, yang menggunakan energi cahaya untuk memproduksi materi organik dengan mengkombinasi karbon dioksida dengan air. Oksigen bebas dilepaskan sebagai gas dari penguraian molekul air, sedangkan hidrogen dipisahkan menjadi proton dan elektron dan digunakan untuk menghasilkan energi kimia via fotofosforilasi. Energi ini diperlukan untuk fiksasi karbon dioksida pada siklus Calvin untuk membentuk gula. Gula ini kemudian digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan melalui respirasi. Yang kedelapan yaitu ruang terbuka hijau. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan, ruangan terbuka hijau merupakan area yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tentang penataan ruang tahun 2007, ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi untuk ruang terbuka hijau privat yaitu sebesar 10%.
Perbedaan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat di lapangan yaitu dengan melihat lokasi tempat di mana ruang terbuka hijau tersebut berada. Ruang terbuka hijau publik di lapangan terdapat di atas lahan milik pemerintah yang digunakan bagi masyarakat secara umum sesuai dengan peruntukannya. Ruang terbuka hijau yang termasuk dalam kategori RTH publik diantaranya ialah taman kota, tempat pemakaman, RTH sempadan rel kereta api, dan RTH sempadan sungai. Ruang terbuka hijau privat di lapangan dapat diketahui dengan keberadaannya yang lokasinya berada di permukiman penduduk atau berada di tempat lain yang dari segi kepemilikan lahannya bukan milik pemerintah, tetapi milik penduduk bisa perseorangan maupun swasta. Ruang terbuka hijau yang termasuk dalam kategori RTH privat diantaranya ialah taman, atap bangunan, dan perkarangan rumah tinggal. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PT/M/2008, ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama yaitu fungsi ekologis, diantaranya ialah memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar. Sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerapan air hujan, penyediaan habitat satwa, penyerapan polutan media udara, air, dan tanah, dan juga sebagai panahan angin. Fungsi tambahan dari RTH meliputi 3 macam yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Fungsi sosial dan budaya yaitu menggambarkan ekspresi budaya lokal sebagai media komunikasi warga kota, sebagai tempat rekreasi, dan sebagai wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Fungsi ekonomi dari RTH yaitu sebagai sumber produk yang dapat dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur-sayuran. Sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Beberapa fungsi estetika dari RTH antara lain yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pemerintahan lingkungan kota baik dari skala mikro, halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun skala makro, lanskap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, dan menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Yang kesembilan yaitu biomasa. Biomasa adalah jumlah keseluruhan bahan organik pohon yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah. Pada ekosistem darat, cadangan karbon disimpan dalam 3 komponen pokok yaitu bagian hidup atau biomasa adalah massa dari bagian vegetasi yang masih hidup, diantaranya ialah batang, ranting, dan tajuk pohon. Berikut akar atau estimasinya. Tuban bawah atau gulma dan tanaman semusim. Bagian mati atau nekromasa adalah massa dari bagian pohon yang telah mati baik yang masih tegak di lahan atau batang atau tunggal pohon, kayu tumbang atau tergeletak di permukaan tanah, tonggak atau ranting, dan daun-daun gugur atau seresah yang belum terlapuk. Tanah atau bahan organik tanah adalah sisa makhluk hidup atau tanaman, hewan, dan manusia yang telah mengalami pelapukan baik sebagian maupun seluruhnya dan telah menjadi bagian dari tanah. Ukuran partikel biasanya lebih kecil dari 2 mm. Kandungan biomasa pada berbagai komponen biomasa dapat beragam, yaitu biomasa daun lebih kurang 3 hingga 5% dan biomasa pada bagian kayu lebih kurang 60% dari total biomasa pohon pada bagian atas tanah atau total above ground biomasa. Pada hutan tertutup dan hampir 50% dari biomasa suatu vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon Brown 1997 dalam siswi 2012. Menurut Siwi menyebutkan bahwa untuk menghitung biomasa terdapat 4 cara utama, yaitu yang pertama, sampling dengan pemanenan atau destructive sampling secara in situ. Cara sampling dengan pemanenan maksudnya ialah dalam pelaksanaannya yaitu dengan memanen semua bagian tumbuhan tidak terkecuali sebagian akar, lalu melalui tahap pengeringan untuk kemudian ditimbang berat biomasanya. Penggunaan metode tersebut termasuk mahal dan banyak menghabiskan waktu walaupun hasil penghitungannya tergolong akurat. Yang kedua yaitu sampling tanpa pemanenan atau non-destructive sampling dengan data hasil pendataan hutan secara in situ. Penggunaan metode tersebut yaitu cara sampling dalam melakukan pengukuran tanpa melakukan pemanenan. Dengan demikian dalam pelaksanaannya di lapangan yang diukur diantaranya ialah tinggi atau diameter pohon serta memakai persamaan alometrik untuk dilakukan ekstrapolasi terhadap biomasa. Yang ketiga yaitu pendugaan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Metode tersebut dapat penerapannya kurang begitu efektif pada daerah aliran sungai, pedesaan, atau wanatani yang berupa mosaik dari berbagai pengguna lahan dengan hasil persil berukuran kecil atau beberapa hal saja. Selain itu, secara umum kendala yang dialami ialah karena teknologi tersebut sangat mahal dan dari segi teknis pun memerlukan keahlian tertentu. Namun demikian, hasil penginderaan jauh dengan resolusi dengan dinilai sangat bermanfaat untuk membagi area proyek menjadi kelas-kelas vegetasi yang relatif homogen. Hasil pembagian kelas ini menjadi panduan untuk proses survei dan pengambilan data lapangan. Untuk mendapatkan estimasi biomasa dengan tingkat keakuratan yang baik memerlukan hasil penginderaan jauh dengan resolusi yang tinggi. Tetapi hal ini akan menjadi metode alternatif dengan biaya yang besar. Keempat yaitu pembuatan model. Model digunakan untuk menghitung estimasi biomasa dengan frekuensi dan intensitas pengamatan in situ atau penginderaan jauh yang terbatas. Umumnya, model empiris ini didasarkan pada jaringan dari simple plot.
dari sampel plot yang diukur berulang yang mempunyai estimasi biomasa yang sudah menyatu atau melalui persamaan alometrik yang mengkonversi volume menjadi biomasa. Yang ke-10 yaitu sifat metana dan sumbernya. Gas metana merupakan salah satu jenis GRK yang penting karena mempunyai nilai global warming potensial yang tinggi sebesar 21 dan tidak dapat terserap oleh tumbuh-tumbuhan. Gas metana merupakan senyawa hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk gas yang tidak berwarna dan juga tidak berbau. Dalam ilmu kimia, gas metana dikenal dengan rumus kimia CHP, artinya satu molekul metana terdiri dari satu atom karbon yang berikatan dengan 4 atom hidrogen sehingga mempunyai berat molekul 16. Sifat fisika dari gas metana ini antara lain mempunyai titik didih min 161 derajat Celcius dan kelarutan dalam air sekitar 28 hingga 30 mg/L pada tekanan 1 atmosfer. Sumber gas metana. Secara umum, sumber gas metana dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumber alamiah dan sumber akibat kegiatan manusia. Sumber alamiah yaitu jumlah emisi gas metana di atmosfer yang berasal dari sumber alamiah pada saat ini mencapai 208 juta ton per tahunnya. Sumber alamiah tersebut antara lain berasal dari lahan basah, emisi geologis, danau dan tumbuh-tumbuhan. Atau lahan basah atau wetland merupakan sumber emisi gas metana alamiah terbesar. Luas lahan basah meliputi sekitar 5% dari seluruh permukaan bumi, terdiri dari daerah yang drainasenya tidak baik seperti daerah rawa dan daerah tropis lainnya yang banyak curah hujannya. Emisi geologis merupakan emisi gas metana yang keluar secara alamiah dari permukaan bumi. Emisi gas metana dari permukaan bumi ini kadang-kadang keluar melalui macroseepage, di mana gas keluar dalam jumlah yang relatif besar di suatu lokasi. Gas metana dapat juga keluar dari perut bumi melalui gunung-gunung berapi yang masih aktif atau di daerah geothermal. Lokasi keluarnya gas metana dari perut bumi ini dapat pula terjadi di daratan atau di laut di bawah permukaan air. Danau merupakan suatu badan air yang berbentuk secara alamiah dan dibedakan dengan waduk yang dianggap buatan manusia. Dalam pembahasan tentang sumber gas rumah kaca, waduk tidak dimasukkan dalam kelompok sumber alamiah melainkan kelompok yang diakibatkan oleh kegiatan manusia atau antropogenik. Gas metana pada danau terbentuk di dasar danau akibat aktivitas mikroorganisme methanogens dalam kondisi anaerobik atau kekurangan oksigen. Tumbuh-tumbuhan sudah lama diketahui dapat berfungsi sebagai media transportasi gas metana dari tanah atau sedimen dasar ke atmosfer. Penelitian terbaru menyimpulkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu sendiri juga dapat menghasilkan gas metana, mengeluarkan gas metana melalui proses yang masih belum jelas pada kondisi kekurangan oksigen. Perkiraan besarnya emisi gas metana dari tumbuh-tumbuhan masih sulit diprediksi, diperkirakan berkisar antara 20 sampai 60 juta ton per tahunnya. Penelitian ini memperkirakan metana yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ini mencapai sepertiga dari seluruh gas metana yang dihasilkan secara alamiah. Jika pendapat yang terakhir ini benar, maka perkiraan jumlah emisi gas metana yang berasal dari lahan basah selama ini dianggap terlalu besar. Yang kedua yaitu sumber akibat kegiatan manusia. Jumlah emisi gas metana yang berasal dari kegiatan manusia diperkirakan lebih banyak dibandingkan dengan yang berasal dari alamiah. Jumlah emisi gas metana yang berasal dari kegiatan manusia diperkirakan mencapai 320 juta ton per tahunnya dibandingkan dengan 208 juta ton per tahunnya dari sumber alamiah. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, sumber gas metana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terutama berasal dari kegiatan penambangan dan pemakaian bahan bakar, kegiatan peternakan serta tempat pembuangan sampah. Gas metana selalu dijumpai pada lokasi-lokasi penambangan bahan bakar fosil. Gas metana ini akan keluar apabila bahan bakar fosil baik batu bara, minyak maupun berupa gas ditambang dari perut bumi. Selain pada saat proses penambangan, gas metana juga teremisi ke atmosfer pada saat pemrosesan, transportasi, dan pemakaian bahan bakar fosil. Secara global, usaha peternakan merupakan sumber gas metana terbesar yang bersumber dari kegiatan manusia, sedangkan di Amerika merupakan sumber terbesar ketiga. Sebenarnya dengan manajemen yang baik, emisi gas metana ke atmosfer dari usaha peternakan ini dapat dikurangi dan bahkan gas metana yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Tempat pembuangan sampah merupakan tempat terdapatnya bahan organik dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, sampah yang dibuang ke lokasi pembuangan tersebut terus menumpuk, maka terjadilah tumpukan sampah yang makin lama makin tinggi. Tumpukan sampah yang mengandung bahan organik di lapisan bawah akhirnya mengalami keadaan kekurangan oksigen atau anaerobik dan terjadilah proses dekomposisi yang menghasilkan gas metana. Emisi gas metana dari waduk yang masih kontroversial. Pada tahun-tahun terakhir ini ada anggapan bahwa waduk di negara-negara tropis merupakan sumber metana yang cukup besar dan merupakan penyebab pemanasan global yang potensial. Namun, anggapan ini masih bersifat kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan. Philip Forsyth, peneliti dari National Institute for Research di Amazon, berpendapat bahwa apabila gas-gas yang teremisi dari hydropower yang besar di Brazil diperhitungkan, maka bendungan dari waduk tersebut merupakan penyebab pemanasan global yang lebih besar dibandingkan pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi yang sama. Pendapat Philip Forsyth tersebut ditentang oleh Luis Puguel Rosa dari Federal University of the Rio Janeiro yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan ilmiah. Peneliti ini mengatakan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Forsyth berdasarkan data dari bendungan Petit Saut di Guinea yang baru dibangun, sehingga emisi metana pada tingkat yang paling tinggi. Dalam kontroversi perubahan
iklim yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Bangsa Bangsa di Kenya tahun 2006, Patrick McCauley, Direktur Eksekutif dari International Rivers Network berbasis di Berkeley, California, mengusulkan agar melakukan penelitian tentang emisi gas metana dari waduk dan bendungan di berbagai negara tropis. Sumber gas metana pada waduknya. Pada waduk terdapat dua sumber utama emisi gas metana, yaitu pada air waduk dan dasar waduk. Selain dari air waduk, potensi terjadinya gas metana pada waduk terjadi pada dasar waduk. Potensi terjadi pada dasar metana dari dasar waduk ini lebih besar dibandingkan dengan potensi air waduknya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya waduk terdapat bahan organik yang lebih besar dibanding dalam airnya. Bahan organik pada dasar waduk berasal dari tanaman dan tumbuhan yang terendam pada saat penggenangan waduk. Kadar oksigen di dasar waduk juga lebih sedikit dibanding di atasnya, sehingga kemungkinan terjadinya gas metana juga lebih besar. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan peraturan mengatur rencana kerja secara nasional maupun daerah untuk melaksanakan kegiatan yang secara langsung tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional dan daerah. Dalam lampiran peraturan Presiden tersebut disebutkan, kegiatan pendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tersebut serta penanggung jawabnya yang ditugaskan kepada berbagai kementerian pekerjaan umum antara lain diberi tanggung jawab kepada kegiatan penelitian gas rumah kaca di waduk. Proses pembentukan gas metana pada waduk. Waduk merupakan tabungan air yang sangat besar yang dibandingkan berbagai tujuan, misalnya mengurangi banjir, suplai air irigasi, sarana rekreasi, dan juga pembangkit listrik. Pembentukan gas metana pada waduk dipengaruhi oleh faktor antara lain kondisi lahan sebelum diairi, kondisi kualitas waduk, dan juga kondisi fisik waduk sendiri. Apabila lahan bakal waduk sebelum diairi mengandung banyak bahan-bahan organik, baik di dalam tanah maupun di atas tanah yang merupakan tanaman-tanaman, maka potensi terbentuknya gas metana akan lebih besar jika dibandingkan lahan yang sedikit mengandung bahan-bahan organik. Demikian pula kondisi kualitas airnya. Kualitas air yang jelek biasanya mengandung banyak bahan organik dan kadar oksigen yang sedikit. Suatu keadaan yang sangat memungkinkan terbentuknya gas metana. Keadaan fisik waduk juga merupakan emisi gas metana ke udara. Waduk yang dalam kondisi air di dasarnya umumnya kekurangan oksigen sehingga kemungkinan terjadi gas metana sangat besar. Sebaliknya, pada waktu yang dangkal, apalagi jika kualitas air cukup baik, maka kondisi air di dasar waduk tidak anaerob, sehingga kemungkinan terbentuk gas metana menjadi kecil. Bab 3. Kerangka penelitian. Emisi gas rumah kaca atau GRK adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Karbon dioksida merupakan salah satu jenis gas yang berbahaya baik bagi lingkungan alam dan juga bagi kehidupan manusia. Jenis gas tersebut jika tidak terakumulasi dalam jumlah yang besar akan berakibat pada menipisnya ketersediaan oksigen di daerah kota, sehingga yang terjadi adalah suhu di daerah kota menjadi meningkat. Sebagai fungsi ekologi, ruang hijau memiliki kemampuan untuk menyerap gas karbon dioksida sehingga dapat menurunkan peningkatan suhu udara dan memperbaiki kualitas udara di daerah kota. Kemampuan penyerapan ruang terbuka hijau terhadap emisi karbon dioksida dapat diduga atau diestimasi daya serapnya dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah melalui pendekatan teknik penginderaan jauh. Metana merupakan gas yang 21 kali lebih berpotensi menyebabkan efek rumah kaca. Dibandingkan dengan karbon dioksida, metana dihasilkan secara alamiah oleh bakteri atau mikroba yang hidup subur di rawa-rawa atau tanah berlumpur. Bakteri ini menghasilkan metana di dalam selnya. Kegiatan persawahan melalui budidaya persawahan di Asia merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya emisi gas metana. Bahan berlumpur yang merupakan media untuk menanam padi adalah tempat yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya bakteri atau mikroba penghasil metana. Gas ini dilepaskan ke udara ketika air di sawah dikeringkan. Di dalam sistem pencernaan, binatang berkembang biak seperti sapi dan kambing. Mikroba digunakan untuk membantu proses pencernaan perumputan. Beberapa mikroba melepaskan metana sebesar 250 gram setiap harinya. Metana juga dihasilkan dan ditunjuk dari tumpukan sampah. Satu ton sampah padat dapat menghasilkan 50 kg gas metana. Diperkirakan, jumlah sampah Indonesia pada tahun 2020 sebesar 500 juta kilogram per tahun, atau 190.000 ton, sehingga diperkirakan akan menghasilkan gas metana sebesar 9.500 ton per tahun. Citra Allos-Avner 2 merupakan data penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkan untuk menduga atau mengestimasi kemampuan daya serap CO2. Citra yang akan digunakan sebelumnya harus melalui pemrosesan citra digital. Tahap pemrosesan digital yang dimaksud yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik agar dalam proses pengolahan citra digital dapat diperoleh hasil yang optimal. Transformasi spektral yang dapat menonjolkan tingkat kehijauan vegetasi salah satunya ialah dengan menggunakan transformasi indeks vegetasi NDVI. Berdasarkan klasifikasi terhadap hasil transformasi indeks vegetasi NDVI, maka akan dihasilkan 3 kelas kerapatan vegetasi survei. Lapangan dilakukan untuk mengecek atau verifikasi terhadap kelas kerapatan vegetasi, sedangkan pengukuran biomasa lapangan dilakukan untuk mengambil data terkait dengan ketebalan tajuk dan kerapatan tajuk. Presentasi
tutupan vegetasi atas dan presentasi tutupan vegetasi bawah. Dalam hal ini, penentuan jumlah sampel ditentukan secara purposif, sampling berdasarkan kelas kerapatan vegetasi. Biomasa hijau diperoleh dengan cara analisis regresi antara kandungan biomasa sampel hasil pengukuran lapangan dengan nilai indeks vegetasi NDVI. Analisis regresi tersebut dilakukan secara linear dan melibatkan dua variabel. Nilai indeks vegetasi NDVI dalam hal ini berperan sebagai variabel bebas, sedangkan kandungan biomasa sampel berperan sebagai variabel perhitungan kemampuan daya serap emisi karbon dioksida, yaitu dengan mengkonversi nilai kandungan biomasa hijau berdasarkan konsep persamaan reaksi kimia fotosintesis. 1.1 hipotesis. 1. Citra alos AVNIR 2 mempunyai ketelitian tinggi lebih dari 80% untuk pemetaan indeks vegetasi menggunakan transformasi indeks vegetasi NDFI. 2. Pendugaan biomasa hijau mempunyai ketelitian tinggi dengan menggunakan regresi nilai indeks vegetasi NDFI dan kandungan biomasa lapangan. 3. Pendugaan kemampuan daya serap emisi CO2 mempunyai ketelitian tinggi berdasarkan biomasa hijau dengan menggunakan persamaan reaksi fotosintesis. 4. Terdapat hubungan atau korelasi antara biomasa hijau dan kemampuan daya serap emisi karbon dioksida atau CO2. 5. Terdapat sifat serta sumber gas metana baik alami maupun yang berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. 6. Pendugaan terdapatnya emisi gas metana yang bersumber dari waduk. 1.2 Metode. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penginderaan jauh resolusi menengah berdasarkan kajian tingkat per piksel dengan menggunakan transformasi indeks vegetasi atau normalized difference vegetation index. Dalam hal ini, sistem informasi geografis digunakan untuk mendukung penyajian data secara spasial, penyajian terkait dengan informasi luasan dan analisis data. Analisis data ini menggunakan metode analisis spasial dan analisis statik. Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis. Teknik analisis yang digunakan adalah tumpang susun atau overlay antara peta dasar dan peta tematik sehingga dapat dianalisis informasi agihan tematik secara spasial. Melalui dukungan dari sistem informasi geografi, maka dapat dilakukan analisis spasial terkait dengan agihan kelas indeks vegetasi NDFI berdasarkan transformasi indeks vegetasi NDFI. Selain itu, dapat juga dilakukan analisis spasial yang terkait dengan agihan kandungan biomasa hijau dan agihan kemampuan daya serap emisi CO2 berdasarkan indeks vegetasi NDFI yang dibantu dengan data hasil survei lapangan. Analisis regresi linear sederhana merupakan model persamaan matematika yang digunakan dalam penelitian untuk mengestimasi biomasa hijau berdasarkan indeks vegetasi NDFI dan pengukuran biomasa lapangan. Dalam hal ini, biomasa berfungsi sebagai variabel terikat Y yang merupakan variabel yang akan diestimasi nilainya. Sementara itu, NDFI berperan sebagai variabel bebas X yang mana merupakan variabel prediktor. Analisis regresi dilakukan dengan mengacu pada jumlah sampel pengukuran biomasa lapangan. Persamaan model regresi linear, indeks vegetasi NDFI X dan biomasa Y adalah sebagai berikut. Y sama dengan AX tambah B. Keterangan Y sama dengan variabel terikat atau biomasa, X variabel bebas atau NDFI. Sedangkan prinsip pengukuran emisi GRK itu sendiri adalah dengan mengukur pertambahan kadar GRK dalam sungkup atau chamber yang terampung di permukaan air waduk per satuan waktu. Sungkup tersebut mempunyai volume dan luas permukaan tertentu sehingga dari pertambahan kadar per satuan waktu yang terukur dapat dihitung besarnya emisi gas metana yang terjadi. Besarnya emisi GRK pada suatu lokasi dapat dihitung berdasarkan kenaikan kadar metana dalam sungkup per satuan waktu, volume, serta luas permukaan sungkup. Secara umum, rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Emisi GRK atau G strip M kuadrat titik hari. DC per dt kali V per A. Keterangan, DC sama dengan kenaikan kadar GRK atau G per M kuadrat. DT sama dengan waktu kenaikan kadar GRK atau hari. V sama dengan volume sungkup atau M pangkat 3. A sama dengan luas permukaan sungkup M kuadrat. Besarnya total emisi GRK dapat diperoleh dengan mengalihkan hasil pengukuran emisi rata-rata dan jumlah titik lokasi atau G per M kuadrat per hari dengan luas area M kuadrat sehingga diperoleh satuan G per hari atau satuan yang setara. Dan untuk gas metana itu sendiri berdasarkan hasil pengukuran kadar gas metana yang diperoleh kemudian dapat dihitung besar emisinya dengan rumus sebagai berikut. Emisi GRK atau G per M kuadrat per hari sama dengan DC per dt kali V per A. Keterangan, DC sama dengan kenaikan kadar GRK atau G per M kuadrat, dt sama dengan waktu kenaikan kadar GRK per hari, V sama dengan volume sungkup M kuadrat, A sama dengan luas permukaan sungkup M kuadrat.